Ini dari rumah masing-masing. Selamat pagi. Pada awal hari yang baru ini kita kembali datang bersama-sama menghadap hadirat Tuhan lewat syukur kita dalam Ekaristi Kudus ini, mensyukuri berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita, dan sembari memohon semoga dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini kita sungguh dituntun dan dikasihinya, agar kita mampu menjalani hidup kita, menjalani seluruh tugas perutusan kita dan pelayanan-pelayanan kita dengan penuh sukacita. Dan kita juga lewat Ekaristi Kudus ini ingin memohon kedamaian kekal, penerimaan dan juga pengampunan bagi jiwa Papa Yusuf Albert Hosan yang telah berpulang ke hadirat Allah 24 tahun yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih sungguh memberikan pengampunan kepadanya. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, sungguh menakjubkan jalan-Mu yang harus kami tempuh. Perkenankanlah kami selalu melihat Engkau dalam segala tingkah laku kami. Kami bersyukur bahwa dengan penuh kasih Engkau selalu menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam tugas perutusan dan juga pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya boleh kami jalani dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu Papa Yusuf Albert Husan yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Ia telah menjalani hidupnya di dunia ini dalam iman kepada-Mu dengan segala harapan untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Semoga Engkaulah Allah yang Maha Pemurah memberikan pengampunan kepadanya, melayak pantaskannya untuk sungguh menikmati kedamaian dan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun
dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, Ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri baptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Mu menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakkulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati.
Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengangkatnya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup gereja tentu ditentukan oleh perutusan Yesus sendiri. Setelah kebangkitannya, Yesus terus mendampingi dan menuntun, memberi semangat serta keberanian lewat Roh Kudus-Nya kepada para murid untuk memberikan kesaksian dan mewartakan keselamatan, menjadi saksi Kristus yang bangkit, meskipun mereka harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan bahkan penderitaan-penderitaan, tetapi dengan setia dan dengan berani menghadapi segala cobaan, tantangan, dan penderitaan untuk mewartakan dan menjadi saksi Kristus yang bangkit. Karena para murid sungguh tahu bahwa Allah setia dan selalu ada mendampingi mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dari waktu ke waktu juga membangun kesatuan mereka antar mereka, dan juga kesatuan dengan tentu saja Allah yang menjadi sumber semangat dan kekuatan mereka. Dan kita bisa lihat dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Yesus memperjelas atau menegaskan bahwa sesungguhnya tugas perutusannya mewartakan dan membawa kabar sukacita kepada seluruh umat, tidaklah hanya dari dirinya sendiri, tetapi justru karena dari kesatuannya dengan
Allah Bapanya. Ia menjalani seluruh tugas perutusannya dengan setia. Bahkan ia harus menyerahkan hidupnya di kayu salib karena sungguh tahu bahwa lewat semuanya itu kasih Allah sungguh akan tetap ada dan hidup di dalamnya. Dan karena itu dalam kalimat-kalimat terakhir Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya barang siapa menerima aku, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kita tidak bisa lepas dari Kristus, karena dengan bersatu dengan Kristus itu berarti kita bersatu dengan Allah. Kalau kita menerima Kristus, maka itu berarti kita menerima Allah dalam diri kita, dan itulah yang sesungguhnya memampukan kita untuk dapat menjadi saksi akan kebenaran, saksi akan Kristus yang telah bangkit. Mari kita persatukan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Nada Bakti 2, 3, 4. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur, lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, surga kemurahan murti Engkau sempurna selalu semansang bagi menjadi roti kehidupan. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sabda kemurahan menerima roti dan anggur ini yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah kami karena kedatangan-Mu dalam roti anggur, karena semangat Kristus Tuhan kami yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat dan menjadi pula jalan kehidupan kami. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya bagi hamba-Mu Bapak Yusuf Albert Husan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus kita angkat, semoga mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami.
Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eutachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, sudilah menjawab kami bila kami memanjatkan doa kepadamu. Sudilah memperhatikan kami bila kami sedang sakit dan menderita, dan semoga namamu selalu merupakan sumber harapan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mana Bakti 434. 434. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, kidungkan kemenangan, Kristus sanjunjungan. Bangga lantang memuji, padukanlah suara, wartakan Kristus